Pagi, Pun. Ya. Yang terhormat Ibu Kadis Baginda Megasari, SI, MPD, selaku pengajar praktik dari SMA Negeri 1 Putilaman. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 1 Guru, Bapak Guru MPD, Bapak dan Ibu Dewan Guru, Bapak Budi Ardiantoro selaku Bapak Sarana Prasarana, Ibu Maizani selaku guru BK, Ibu Elva Yusuf sebagai guru mapel, dan Ibu Lika Oktaviana selaku guru BK yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri undangan secara pribadi dari saya untuk melaksanakan diskusi bersama, kita merefleksikan bersama bagaimana terlaksananya visi sekolah kita di SMA 1 Guru ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita bicarakan berjalan dengan efektif dan menghasilkan beberapa poin simpulan atau ide-ide perubahan apabila ada di dalam pembahasan kita nanti ternyata kita menginginkan perubahan pada visi sekolah, atau mungkin visi sekolah kita sudah kita anggap sudah baik, hanya mungkin perlu adanya perbaikan dalam strateginya atau dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan semua dan salam nanti kita temukan pada yang menurut nanti kita bisa Bapak Ibu sekalian, sebelum sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu, sekolah kita saat ini menerapkan implementasi kurikulum merdeka, di mana keniscayaan atau tujuan yang ingin kita raih bersama itu adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila pada setiap jiwa peserta didik kita. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran bagaimana cita-cita murid di masa depan kita. Kita ingin murid-murid di SMA 1 Guru kita nanti akan seperti apa impiannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan rumpang, yaitu tidak harus seperti itu sebenarnya, tapi itu bisa untuk mengarahkan kira-kira nanti kita akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu untuk, kalau misalkan Bapak Ibu mau ngisi status boleh, atau langsung disampaikan secara lisan juga boleh. Jadi seperti nomor 1 ini kan khusus yang ini kan nanti dulu ya. belum sampai sana Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lembar yang kedua. Kira-kira Bapak Ibu menginginkan murid kita kelak itu yang seperti apa? Kita menginginkan murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid kita ini seperti apa? Kalau namanya mimpi itu bisa setinggi-tingginya ya. iya betul. Apa kita punya idealisme yang setinggi-tingginya Kak? Jadi siapa tahu kita bisa Iya, jalan namanya punya mimpi apa aja tuh bebas Bu, bebas ini kita isi ya. Kalau Ibu mau menyampaikan secara lisan juga boleh Bu, kalau misalkan kayak gitu. bisa nanti Kalau nulis mungkin agak ribet, lebih enak secara lisan. banyak banget ini kalau mau ditulis ya aku pengen Kalau gua kasih folio kayak mau dia ya Oh, pakai voice note. Gimana? Kalau Bu Nana mau menyampaikan secara tapi belum semua mungkin ya Bu ya, dari satu-satu aja. Dari yang pertama misalkan. belum dipahami kayak yang bawah-bawah ini kan. Jadi saya mungkin yang pertama dulu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ini saya coba untuk menyampaikan apa ya Bu, ini cita-cita kita ya Bu, yang kita harapkan ada di dalam diri siswa-siswi yang kita dampingi seperti itu.
kan murid-murid yang kalau saya karena memang kita ini kan baru saja ibaratnya seperti baru saja melintas dari pandemi yang sangat panjang ya Bu. Jadi ketika kita tahu semua bahwa ketika kita pertama masuk sekolah, bahkan sampai sekarang pun kita seperti mendidik siswa itu dari nol kembali, karena seperti kita tuh baru saja tiarap dan sekarang baru mulai untuk bangkit kembali. Dan ini tugas kita sebagai guru kan memang sangat berat sekali. Begitu juga dengan siswanya, karena memang mungkin terlalu lama belajar di rumah, terlalu lama daring, belajar dengan menggunakan gadget dan HP, sehingga ketika mereka tatap muka 100% seperti ini, hingga sekarang sudah masuk di semester genap pun masih belum maksimal seperti itu. Sebenarnya PR untuk saya pribadi, Bu Nur ya, Bu Mega, Pak Didi, untuk PR saya pribadi sebagai guru BK, saya memimpikan siswa-siswi yang berakhlak baik, berbudi pekerti luhur, dengan perilakunya juga yang artinya kembali ke akhlak itu tadi Bu, akhlaknya baik dulu gitu. Dan kita ketahui sekarang ini kita menemui akhlak siswa-siswi kita di SMA 1 Punggur yang seperti apa, yang kebiasaannya ini sangat luar biasa. Kita menemukan banyak perilaku-perilaku negatif, bahkan yang dimulai dari pagi. Untuk tingkat keterlambatan saja ini kan masih sangat luar biasa ya Pak Didi. Seperti tadi pagi kami menangani lebih dari 50 orang Bu, itu hampir setiap hari, karena memang setelah pandemi ini kami benar-benar luar tadi agak biasa. banyak ya cuacanya juga. Ya, tapi kan artinya semalam nggak hujan Pak. Jadi saya lumayan tadi pagi, karena semalam kan nggak hujan, makanya menurut saya kok nggak ada alasan gitu untuk mereka mencari-cari alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Dan untuk saya pribadi itu tadi Poinnya di situ ya. poinnya di memimpikan murid-murid yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, dan beretika sopan dan ya, seperti kita ketahui, mereka ketika berbicara dengan kita seperti apa ya Bu? Karena mereka banyak belajar pakai acuan medsos. Iya. Nah, jadi apa ya, sekarang generasi milenial, jadi cara bicara mereka dengan guru pun ya itu seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini akan coba saya tanggapi seperti itu. Jadi kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya bahwa murid ini, saya percaya Bu, bahwa setiap murid mereka sebetulnya memiliki potensi dan mereka memiliki sisi-sisi positif yang bisa ditingkatkan, dimaksimalkan. Hanya saja memang mungkin sekarang ini perkembangan zaman yang sekarang, kemudian lingkungan mereka, kemudian pergaulan, lingkungan di rumah pun itu sangat-sangat mempengaruhi. Tapi saya percaya bahwa siswa-siswi kita, anak-anak kita SMA 1 Punggur itu punya potensi dan punya sisi positif yang bisa mereka kembangkan sebetulnya. Itu tadi. Berarti biasanya kita harus masih punya motivasi bahwa Iya anak Bu, pasti bisa. jadi seperti apapun permasalahan anak, jadi apakah mereka nggak pernah masuk, apakah mereka selalu alpa, terlambat dan segala macam, tapi di balik itu mereka kan ada alasan-alasan yang memang masuk akal. Dan setiap pribadi ketika mereka diajak bicara dari hati ke hati, 4 mata, konseling dan lain sebagainya, ternyata mereka tuh punya sisi-sisi positif, potensi-potensi yang memang itu ada pada diri mereka masing-masing. Kita belum bisa mengenali Ya. mereka, belum bisa mengoptimalkan. PR banget buat kita, PR banget. Itu, tapi itu tadi makanya
Artinya dan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan itu menjadi pemikiran kita bersama ya. Jadi karena penting ya Bu untuk kita berpikir positif juga tentang siswa-siswi kita, dan semoga itu menjadi doa juga untuk mereka, untuk keberhasilan mereka. Makanya ketika saya menemui siswa-siswi seperti apapun keadaan mereka, satu kata-kata pun saya nggak pernah menyampaikan ke mereka kamu mau jadi apa, karena kita nggak tahu masa depan yang akan mereka gapai nanti di depan. Kemudian yang selanjutnya, ini saya 3 dulu ya Bu, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain atau Pak Didi. Satu lagi, di sekolah kita mengutamakan sebetulnya yang utama kedisiplinan ya Pak Didi. Mengutamakan kedisiplinan itu saja dulu sebetulnya, tapi memang itu kembali lagi ya Bu Nur Hayati, kita tahu keadaan sekarang ini yang seperti saya jelaskan di awal tadi, memang pasca pandemi itu kita seperti merangkak lagi bangun dari tiarap, dan ini keulang lagi. Saya sangat memperhatikan sekali ini keulang lagi. Kita kayak harus mulai dari nol lagi setelah kita liburan semester kemarin. Jadi waktu semester pertama itu sudah mulai untuk tingkat keterlambatan siswa juga nggak begitu banyak, sudah mulai kedisiplinan juga sudah mulai. Tapi ketika ketemu liburan lagi dan masuk sekolah lagi, ternyata seperti mengulang di awal lagi seperti kemarin. Jadi menurut Bu Nana kedisiplinan ini kedisiplinan untuk siapa? Pendidik aja atau semua lini Bu, semua ya. Jadi dari artinya juga gini, ketika kita menuntut siswa-siswi kita untuk datang tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya, kita paksa anak-anak untuk masuk ke kelas di jam 7.15 ya Bu, itu sudah mulai. Iya 7.10 dimulai dengan lampu mengaji. Nah itu kan sudah dimulai. Kita tuntut anak-anak. Nah bagaimana dengan rekan-rekan kita sesama guru mata pelajaran, termasuk saya pribadi dengan Bu Ma juga tim BK, bagaimana di jam itu anak juga sudah terlayani, seperti itu bahasanya kan seperti itu. Jadi ya, jadi memang ya apa ya, memang kita kan sebetulnya seperti itu ya, kita melayani siswa kita seperti apa, mereka berangkat dari rumah ke sekolah itu mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan ya. Jadi itu tadi dulu mungkin dari saya. Ketika kita sudah disiplin, insya Allah nanti semuanya juga akan mulai juga akan Iya. Baik, makasih ya Bu Nana. ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dari beberapa poin yang disampaikan Bu Nana tadi, Nana mau memimpikan murid-murid kita nanti adalah murid-murid yang berakhlak, berbudi pekerti itu. Karena memang ukuran kita ketika kita melihat anak itu, kita nggak lihat dari IQ-nya dulu. Iya, Tapi kita betul. lihat dari anak itu dari sisi baiknya itu dari Perilakunya dulu. Jadi memang ini harus kita utamakan sebetulnya dari ini juga sesuai ya Bu dengan visi sekolah kita. Iya. Antaranya kan visi sekolah kita itu bertakwa, berilmu, luhur dan Berwawasan. Makasih ya Bu Nana. Selanjutnya Bu. Bu, ada yang mau menyampaikan lagi Bu Mai? Terima kasih atas waktunya dan Pak Didi. Ya. Jadi secara umum ini secara umum globalisasi. Apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita Bu Nana sebetulnya sudah dapat mungkin ada tambahannya sedikit. Ya. Jadi seperti tadi kita punya visi dan misi sekolah kan, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Ya, dari itulah awal dari semuanya kalau kita mulai bergerak dulu. Nah, barulah nanti akan kita mimpikan murid-murid yang hebat dan tangguh dalam berbagai hal. Nah, itu bagian dari kita bermimpi untuk kita menjadi semuanya sebenarnya ini kalau dari kacamata psikologi juga, anak itu semua punya potensi dan punya kemampuan dan punya cita-cita. Cuma kita mungkin kurang mendalami apa sih cita-cita mereka, apa sih kemauan mereka. Gitu. Terus mungkin dari satu sisi nggak apa-apa, kita mungkin seperti yang sudah saya bicarakan sama Bu Nur juga ya setiap hari. Anak dari rumah itu sebenarnya sudah punya keinginan untuk belajar, tapi pagi
hari mereka belum disambut, kadang-kadang ada yang menyambut mereka di pintu gerbang. Nah, sambutan yang hangat dari Bapak, Ibu guru, mungkin sebagai guru piket, itu membawa unsur positif dari diri anak, bahwa mereka yang di sekolah ternyata sangat diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Bisa sambil kita salam pagi Bu. Nah, terus ada tugas lain kita kan sebagai mungkin yang kita sudah lakukan selama beberapa bulan terakhir, 3 hari berturut-turut kita berbagi dari bagaimana siswa bisa ibadah sholat duha khususnya yang muslim sudah kita bimbing dan kita dampingi dan kita sudah laksanakan secara bergantian ya Bu Nur ya. Nah, di situ sudah kita ketahui ternyata ada anak-anak kita yang berbakat dalam baca seni Al-Quran itu, terus berbakat dalam hal berpidato begitu. Nah, jadi hanya yang belum tersinggung Bu Nur ya, adalah bagian yang beragama lain. Nah, ini yang karena kita kan di sini kan bertakwa, visi misi sekolah kita bertakwa. Jadi perlu diajak mungkin para guru agama lain untuk bagaimana mereka bisa menggali apa yang kemampuan dari anak-anak yang beragama non-muslim itu. Nah, terus mungkin tambahannya lagi, masalah kedisiplinan untuk sekolah kita memang tadi saya sebetulnya sangat sedih sebagaimana yang mungkin kita bicarakan semalam. Soalnya tadi sebelum saya ke sini saya konsul dulu dengan Bu Nur, apa adanya saja Bu, nah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi akhir ini kedisiplinan itu baik dari guru yang bersangkutan, dari siswa sangatlah mulai agak berkurang. Nah, jadi dampaknya mungkin seperti apa yang dikatakan Bu Nana adalah karena ada pandemi itu. Jadi mereka mungkin yang sudah tertidur lama di rumah, yang belajar secara daring anak-anak, jadi mereka merasa ya sampai-sampai kita masih melihat loh memoto anak di kelas yang sedang tidur Bu. Nah, karena ini terus terang Pak Didik, bukan kita membuka aib gitu, tapi kan betul ya Bu Nur ya, sampaikan kepadanya karena ini benar-benar mudah-mudahan setelah saya pensiun nanti ini akan betul-betul terjadi apa yang kita harapkan, ya benar ya? Nah, terus yang ketiga, kita warga sekolah ini yakin untuk masa yang akan datang pasti akan ada perubahan. Nah, itu keyakinan saya. Asal semua yang ada di lembaga sekolah kita ini turut merasa bertanggung jawab, ya Pak ya, dari mulai mungkin Bapak Ibu guru, anak-anak, teman-teman ini, terus pimpinan semua ya bekerja sama semua, akhirnya dapatlah perubahan yang sangat signifikan. Nah, terus semua kita untuk yang kelima, warga di sekolah ini paham bahwa asal semua pihak bisa menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, insya Allah itu akan terwujud apa yang ingin kita cita-citakan. Itu saja mungkin ada tambahan dari Ibu Elva, Pak Budi, gitu ya Pak Budi. Jadi kalau saya jadi dari Bu Mai tadi, Ya. Bu Mai mimpinya sama ya dengan semua Bu Nana, tapi masih ada mimpi yang lain, yaitu menjadikan murid-murid yang hebat dan tangguh dalam berbagai hal. Iya. Tangguh dalam religiositasnya, tangguh sainsnya, Karena semua kita sudah laksanakan sebetulnya. Seperti untuk meningkatkan bagaimana anak itu beribadah yang baik. Nah, kita sudah ada Lampung Ngaji juga ya kemudian. Terus ada yang setiap hari Jumat kita bersama Pak Deni itu setiap tingkatan itu apa namanya? Ibadah. Ya, Jumat ibadah. Nah, cuma ada yang Ibu sarankan tadi Yang ibadah beragama. jurusan untuk agama lain. Bisa saja. Jadi kemudian Bu Mai sangat yakin bahwa sekolah kita ini suatu saat akan dapat mencapai perubahan yang positif asal Kita semua warga mau. sekolah Mau saling berubah. berkomitmen untuk mewujudkannya. Terima kasih Bu Mai. Ya. Sepertinya akan sangat memotivasi. Jadi kalau kita semua warga sekolah berkomitmen dengan visi yang sudah kita bangun bersama, yang penting kalau menurut saya memang komitmen bersama untuk mewujudkan visi semua bagaimana. Ya.
Terima kasih Bu Mai. Iya, makasih Bu kembali Bu. Elva dan Pak Budi, mungkin ada mimpi-mimpi yang lain untuk murid-murid kita. Atau ada perubahan bagaimana yang diharapkan di sekolah kita. Ditutup silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau mimpi sih ya mimpinya sebenarnya minimal aja kayak dulu waktu zamannya, mohon maaf Pak ya, bukan banding-bandingnya ya Pak ya, seperti zaman Pak Made itu emang situasinya kondusif, belajar itu nggak ada kayaknya tuh yang jam kosong itu nggak ada, seperti itu. Anak-anak belajar tuh jangan itu, mimpi minimal aja seperti itu ya, seperti itu. Dan kalau lihat dari sekarang sebenarnya kita ini sekarang dari sisi fisik udah bagus ya, sarana prasarana sudah lengkap, dan tinggal sekarang mungkin PR kita meningkatkan kualitasnya ya. Memang dimulai dari bapak ibu gurunya dulu, kalau saya yang perlu dibenahi dulu itu yang apa dari bapak ibu gurunya dulu seperti itu ya. Dimulai mungkin pertama dari pihak manajemen sekolah dulu kan ya, karena pasti kadang-kadang orang tuh mengkritik misalnya kenapa orang bapaknya begini ya, mohon maaf gitu, biasanya begitu kan. Nah dimulai dari itu, terus kemudian bapak ibu guru emang dari situ dulu ya, kaitannya dengan memang disiplinnya harus ditingkatkan. Dan usul saya juga ada, memang ada harus tegas ya kayak dari bapak sebagai kepala sekolah. Kalau semacam mungkin seperti SPSP ya, surat peringatan. Kalau mungkin bapak sungkan untuk negur secara langsung, mungkin pakai surat kan nggak langsung ya. Tapi paling tidak kan itu udah tegurannya, oh bapak ibu misalnya sekian pertemuan nggak hadir, misalnya gitu. Cuma itu aja mungkin bisa jadi orang akan pelanggaran siswa. Ya kurang lebih begitu. Pernah saya dikritik sama siswa gitu, guru enak ya Bu ya, terlambat nggak dihukum, nggak ada poin gitu. Saya jawabnya bingung juga sebenarnya gitu, kurang lebih gitu. Dan bahkan kalau kita masuk rajin, malah dibilang ibu ini loh rajin banget loh, barusan bel udah masuk gitu. Kan aneh gitu ya, maksudnya kalau guru disiplin gue tuh malah dianggap aneh sama anak. Berarti kan ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa nih ya, yang nggak sesuai dengan seharusnya gitu. Berarti ini harus kita memang merubahnya, kayaknya butuh perjuangan ini. Saya yakin memang nggak mudah, apalagi bagi Pak Didi ya, maksudnya Pak Didi harus benar-benar ekstra ya seperti itu memang, karena sudah terjadi seperti ini, memperbaikinya kan, memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi kan lebih sulit ya daripada kita membangun dari nol. Nah seperti itu. Kalau Pak Madem itu kelebihannya dia dari nol sehingga nggak ada pembandingnya, enak gitu seperti itu. Nah ini perjuangan Pak Didi seperti itu. Nah tapi saya masih punya harapan, sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa ya, selama masing-masing di komponen sekolah kita ini saling bekerja sama, mau bekerja sama dan mau berjuang dan punya komitmen itu seperti itu ya. Dan saya juga punya angan-angan sekolah kita ini benar-benar sesuai dengan visi misinya terwujud. Misalnya contoh sholat dua udah nggak usah pakai digiring-giring, sholat dulu juga seperti itu. Bahkan karena kita kan sudah punya ada program hafalan ya, nanti anak-anak sudah terbiasa di sela-sela jam itu mereka, walaupun kita sekolah ada juga yang komentar, Bu, masa kita ini sekolahmu kok disuruh hafalan kayak sekolah agama aja gitu ya, ada seperti itu. Tapi sebenarnya nggak masalah, orang kita sesuai dengan visi dan misi sebenarnya seperti itu. Nah itu mungkin itu aja Bu dari saya. Makasih Bu Elva. Jadi kalau saya rangkum, Bu Elva itu memimpikan murid-murid yang terbiasa untuk melakukan hal yang positif ya, terbiasa melakukan ibadah tanpa disuruh, dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Terus dan masih percaya bahwa anak-anak itu kalau dikondisikan pasti bisa. Berarti kemudian ya tadi itu harus dari kemauan, komitmen dan kepedulian dari guru untuk meningkatkan kedisiplinan. Baik, saya rangkum dulu. Nah, sambil saya nunggu Pak Budi ya, suara dari bapak-bapak ini biasanya beda pandangannya Pak. Sudut pandangnya beda, agak beda. Pak Budi jangan hitam ya, Pak Budi hitam dulu. ya. Ya, saya memimpikan murid yang saya mimpikan sebenarnya murid sekarang ini, saya berharap tuh proaktif gitu ya. Saya mengajar, sebenarnya ngajar sudah sederhana, tapi semenjak COVID ini saya melihat perubahan yang cukup jauh ya. Ketika saya ngajar dulu
anak misalnya suruh baca cepet baca, sekarang kayaknya susah. Terus Nggak cepet ketika tanggap. nggak cepet tanggap, Nggak ketika muat. saya ngajar, saya mengajukan pertanyaan, coba yang nggak ngerti siapa gitu, diem aja. Terus ketika saya ngasih soal zaman dahulu itu anak berebut maju-maju gitu ya, satu Sekarang dua nggak. mesti ada. Sekarang nggak ada yang mau, kayak takut gitu ya. Jadi saya lihat sekarang ini apa, anak sekarang kurang proaktif menurut saya, nggak kayak zaman dulu. kurang cepat merespon. Iya. Loadingnya Terus lambat. ketika dikasih tahu lebih pas. sekarang ada buku panduan seperti ini, kalau zaman dulu mau fotokopi apa segera mengambil buku LKS-nya, apa sekarang enggak, apa namanya, enggak tahu kok terjadi mundur sekali gitu. Kira-kira untuk apa meningkatkan itu ya, untuk meningkatkan responsif anak-anak itu gimana? Yang Pak Budi lakukan apa Pak? Ya itu apa namanya, memberi pelajaran istilahnya bagaimana biar kimia itu dia menyenangkan Menarik. gitu, menarik. Tapi ya ternyata semenjak COVID-nya kayaknya belum bisa apa, dikit-dikit lah perlu perubahan tuh. Mungkin bisa jadi karena ini ya, karena kadang-kadang kan memang ketertarikan kepada mata pelajaran itu jadi anak-anak itu kan ada yang subjektif, ada yang objektif ya pandangan mereka itu. Ada yang objektifnya dia suka sama mata pelajarannya, mau guru mengajar dengan cara apapun, ketika dia suka sama pelajarannya ya dia akan bisa menerima respon gitu. Iya. Atau yang sifatnya subjektif, dia nggak suka sama pelajaran tapi ketika dia suka dengan gurunya, cara mengajar gurunya, terus menyukai karakter gurunya, itu mungkin juga akan menjadi pandangan yang berbeda bagi Iya. kira-kira. Jadi kita sebagai guru mesti apa ya, mesti Pak Budi ngajar Silakan. kelas berapa? Apa? Pak Budi Kelas 11. Kelas 11. jadi unsur objektivitas dan subjektivitas dari anak ke guru itu juga berpengaruh sih sebenarnya ke responsif mereka sebenarnya, mungkin ya Pak, menurut pandangan. Mungkin bisa juga Pak Budi disarankan, ini sebagai guru BK ya. Iya. Ya, jadi Pak Budi bisa mengingatkan kembali. Kan Pak Budi ngajar di IPA kan. Ya, jadi memberitahukan nggak apa-apa kita mengulang kembali untuk mengatakan kepada anak bahwa saya ini guru bidang tadi ini. Nah, diingatkan kepada anak bahwa kimia ya. Iya. Kimia ini adalah wajib sebagai anak jurusan IPA. Iya. Ya kan? Terus mungkin kalau dulu itu Pak, ada zamannya Ibu sekolah SMA dulu, ada namanya untuk menghafal apa itu titian keledai, masih ada nggak sekarang? Iya, jembatan keledai, Masih ya. jembatan keledai itu. Nah, anak-anak ada yang tidak tahu Pak dengan jembatan keledai itu. Nah, jadi mungkin cara Pak Budi terlalu serius paling nah, buat anak merasa anak tambah kikuk dia anak SPP-nya Berarti mah lucu kan. sama kita lucu ya. Sama kita kalau Enggak, sama pas sama ngajar anaknya kan beda. sangat luar biasa. Kalau tadi dari teman-teman guru ya, kalau Pak Didi sebagai kepala sekolah memimpikan siswa kita tuh yang mau seperti apa Pak? Nanti biar kami bisa mikir, oh Pak Didi pengennya begini. Jadi gurunya harus bagaimana gitu. Ya, terima kasih yang hormati Bu Mega, dan juga teman-teman ya, dan Pak Budi ya, dan Bapak Dimas Satu ya. Yang sebelumnya terima kasih juga, mungkin ini dalam kesempatan ini kita namanya berdiskusi ya, berkaitan dengan tugas pokok kita ya selaku guru ya, selaku pendidik. Jadi intinya sebenarnya setiap sekolah itu kan mengacu dengan visi ya, atau mimpi sebenarnya visi ya, walaupun namanya mimpi kan yang namanya mimpi bisa terrealisasi, tapi paling tidak kan ya. Sementara kan visi sekolah kita kan berilmu, bertakwa, berilmu, berbudi pekerti luhur Dan berwawasan. dan berwawasan. Itu namanya mimpi. Dan itu pun sebenarnya kalau dulu saya kan dari guru dari tahun berapa? 91 ya, 91 kimia guru ya, berarti udah 32 tahun. Artinya maksudnya dulu sebenarnya nggak ada yang di sekolah itu namanya visi-visi itu nggak ada kan. Iya. Nah, ini belum berkembang setelah adanya MBS ya, manajemen berbasis sekolah itu. Mulai ada visi dan terukur ya. Sebenarnya dulu juga kami mengajar apa ya, ibaratnya mendidik, mengajar itu kan tentu kan tugas kita selain bukan hanya mengajar gitu ya, juga kan mendidik kan. Tapi kalau mengajar gampang, cuma anak bisa enggak kan, yang bahkan mendidik bagaimana merubah karakter anak. Itu ya sebenarnya beda dengan dosen. Kalau mengajar dan bandingkan
Kalau biasa hanya mengajar kan, dia mau mengajar udah selesai, mau ibaratnya mau kuliah apa, kita kan mendidik. Artinya itu yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentunya objek ya, objek kita ya, anak-anak kita kan tentunya kan dengan berbagai latar belakang yang berbeda kan ya. Mungkin kalau sekolah mungkin ya contoh seperti sekolah yang sudah terseleksi ya, mungkin agak mudah kan ya dalam mengarahkan anak itu sesuai dengan harapan. Tetapi sekolah-sekolah tertentu mungkin karena kita lihat berbagai latar belakang berbeda. Nah tentunya itu akan lebih berat lagi, tetapi justru menurut saya guru yang berhasil itu yang mengubah karakter. Karena selalu beda kan ya. Di SMA 2 ya gurunya nggak hebat ya, memang dasar anak-anak sudah hebat. Justru yang berhasil kita ini gitu, memang dari latar belakang anaknya yang luar biasa. Setelah kita didik, ya ternyata ada perubahan itu yang berhasil ya. Mungkin seperti Kota Gajah juga ibaratnya sudah terseleksi. Ya kita nggak terseleksi kan ya. Nah, itu jadi selalu saya gaungkan. Nah, justru kita ini akan kelihatan berhasil. Ya ibarat sekolah besar ya SMA 2 Kota Gajah, nggak ada guru juga tetap jalan. Iya. Dioncalin apa? Jadi. Jalan. Dioncalin apa jadi? Tapi justru kita tantangan, justru kebanggaan kita di sini nih gitu. Kebanggaan kita itu yang selanjutnya juga kadang-kadang kita bisa lihat juga latar belakang siswa. Siswa tentu ini kan kita hanya berapa, mungkin 8 jam sekolah kan. Nggak mungkin juga kita bisa membentuk karakter siswa kalau di lingkungan sendiri orang tua kan. Nah itu tidak mendukung dalam arti apa ya, orang tua ya mungkin kita sering ketemu ya, orang tua yang mungkin sering lapor sama BK ya, ada orang tuanya ternyata take home ya. Broken visit. Broken home. Apa itu Pak? Kemudian ada yang orang tuanya dari TKI luar negeri itu. Iya, tim piatu. Itulah makanya menurut saya ladang kesempatan kita bisa berubah karakter. Itu tentunya yang kita harapkan tentunya hanya apa ya? Hanya amal, tentunya apa yang kita harapkan itu suatu kebanggaan dulu ya. Anak di rumah nggak ada untuk tempat mengadu dan sebagainya, sama siapa. Itu fungsi guru, maka saya di wali kelas pun harus masuk begitu. Bisa betul-betul apa ya, artinya menjadikan sebagai orang tua kedua lah, orang tua menurut ada ya. Karena betul tadi ya, kita karakter tentunya juga yang pertama semua disiplin kan ya. Itu sebenarnya semuanya disiplin itu bukan hanya siswa, guru terutama ya. Guru juga tentunya disiplinnya, kemudian juga contoh ya, yang anak kita biasakan contoh kadang-kadang secara langsung kita menilai kan bagaimana sih kita ini. Makanya saya kan dan teman-teman jangan selalu memponis dengan siswa, mungkin tentang kita sendiri sudah belum kan gitu kan. Nah itu, maka saya selalu ini wanti-wanti dalam setiap mengambil keputusan, apalagi mengembalikan itu harus terukur dengan data yang ada ya, datanya. Tahapan-tahapannya itu ada, misalnya dari mulai pemanggilan, kemudian peringatan, kompetisi, semua dasar lengkap. Jadi nanti insya Allah, karena tadi anak-anak kita itu semua potensi kan ya, potensi nggak mungkin kita memponis sudah main bodoh nakal kan itu. Tetapi kalau memang proses sudah kita laksanakan, saya katakan mungkin belum cocok dikubur ya, karena banyak kan Bu ya, ternyata setelah di ini malah bisa berhasil kan ya. Tapi kalau kita memponis sudah betul nggak di sini, nah itu juga kita salah kan. Karena namanya perkembangan anak kan siapapun belum tahu. Dan selalu kita berpositif thinking ya. Berkeyakinan baik ya, siapapun itu. Maka saya katakan coba kita datang ke orang tua, berarti anak ini mungkin sekolah ini apa ya, belum cocok lah ya. Mungkin siapa tahu di sekolah lain. Nah, karena banyak kan gue ya, berhasil gitu ya. Seperti itu. Jadi kita jangan mempunyai, tak boleh kita merasa kita ini udah paling benar, sudah mendidik. Itu yang mungkin seperti itu. Kenapa itulah namanya tugas mulia guru ya. Tugas kita itu ya apa ya. Kadang-kadang kita kan bangga sih kalau anak kita hasil, walaupun kita mungkin ya sekarang sih mesti mampu lah Bapak Ibu ya. Dulu saya berapa tahun juga sepeda gaji juga beli sepeda yang nggak cukup kan ya. Dulu ya, ada dulu ada sertifikasi yang baru. Mungkin Ibu kalau Bapak orang tanya guru ya. Tapi ada kebanggaan itu Bu, karena itu kebanggaan yang tidak ada nilainya bagi kalau anaknya itu berhasil, suatu kebanggaan. Nah, itulah yang jadi. Nah mudah-mudahan saya juga ke teman-teman guru yang
muda-muda ini ya apa yang memang satu zamannya berbeda ya. Tapi walaupun zaman berbeda, niat kita kan tidak akan berbeda kan ya. Niat kita tetap bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berhasil ya, baik secara knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian juga dari segi karakternya ya. Kemudian juga untuk emosionalnya. Karena ingat apa ya? Dulu zaman saya Bu, waktu kuliah itu kan orang didominasi dengan IP. Saya udah IP tinggi tuh udah berhasil lah gitu ya. Kalau di SMP peringkat Di ranking. peringkat dan ya, contoh saya kan dulu di IPB. Di IPB itu kadang-kadang namanya bergaul aja udah nggak jarang. Malam belajar sebagainya. Ternyata setelah lulus pun banyak yang stres karena merasa pintar, tetapi setelah dia di perusahaan gimana nggak diakui karena ternyata ada yang kurang yaitu emosional atau karakter, dan terutama juga apa namanya apa selain emosional spiritual. Nah, itu yang intervensi itu. Saya lihat dari pengalaman saya ya di Kota Gajah ya, itu karena kadang-kadang ya contoh yang itu seperti Mas Imam ya itu sengaja tuh. Ya secara knowledge ya biasa, tapi dia bagus karakternya sebagai pembina OSIS. Sebetulnya saya perhatikan setiap di sholat mesti dia baca Quran. Salah satu banyak di Kota Gajah itu. Setelah lulus kan itu sekarang udah di PDN, kemudian udah kemarin di ajudan ya. Sekarang udah ini Pak. PLT termuda untuk Lampung Tengah Bu. Malah dinas perizinan. Iya perizinan. Ya karena kan saya langsung karena dulu dia OSIS, saya pembina OSISnya Bu. Jadi karena dia OSIS, saya pembina OSISnya desa Tata. Ini contoh dan banyak sekali contoh di Kota Gajah Bu. Ada yang di TB juga. Di sekolah tuh biasa-biasa aja, tapi itu ada yang di UI sampai udah ke Korea, ke Cina, dan IPS juga berarti gitu. Jadi artinya itu tadi benar, knowledge itu pengetahuan baru 20% keberhasilan, kepintaran. Ternyata juga didukung oleh emosional. Sebenarnya itu nyata kan Bu ya. Makanya kita di sekolah itu dikembangkan dengan ekstra. Sebetulnya itu kan untuk menggali kan, ya. Bukan hanya kepintaran saja. Orang pintar juga kalau tidak mau berbagi ya. Anak-anak kan punya potensi. Cuma kadang-kadang salah sih, anak itu sering dimanfaatkan, nggak berbagi nyontek, kadang-kadang ada juga seperti itu kan ya. Jadi makanya saya dikatakan dengan anak saya kadang-kadang sudah sedih kenapa nilai jelek sebagai sementara yang itu belum pernah belajar. Ini bagus kata saya, nilai itu bukan satu ukuran suatu keberhasilan. Dan nilainya ranking 1, ya ranking 1 dengan hasil memang sendiri sih. Memang kadang-kadang ada yang hasilnya dari apa kayak iuran gitu loh, atau arisan dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini. Nilai kan Bu ya. Makanya itu seperti Pak Budi tadi juga kadang-kadang memang bagaimana ya siswa itu bisa tertarik. Saya kebetulan kan ngajar fisika Bu. Kalau ngajar fisika itu kadang-kadang orang sudah mendengar fisika saya sudah takut. Makanya saya tuh sebenarnya dulu orang tuh satu pendiam Bu, kalem gitu ya. Tapi Bu, kalau saya hanya nggak banyak justru saya tuh nggak banyak bercanda itu karena saya ngajar itu gimana anak itu kerasan Bu. Ngajar fisika coba hanya datang takut rumus, jadi datang rumus ini kadang-kadang sambil melotot lagi. Karena udah tegang dulu ada hadir. Iya begitu kadang-kadang, makanya waduh kata saya, karena apa? Saya yakin anak akan senang pelajaran pertemukan dengan gurunya dulu. Yakin lah Bu ya. Walaupun pelajarannya itu susah, tapi kalau gurunya sudah bisa membawa menyenangkan anak akan ikut. Iya. Contoh si Pak Budi kadang-kadang juga gimana sih anak itu tertarik. Saya pagi aja misalnya mau dikeluarkan tambah nilai 10 karena gitu Bu. Walaupun cuma begini-begini aja kadang-kadang 10 lah ya. Tapi bagi anak tuh beda kan makanya ya kan ya. Tapi benar sih nggak bohong teman-teman. Saya ada fisika betul Bu. Begitu juga kalau saya datang, tapi saya gini Bu, saya kadang-kadang perjanjian sih ya di kelas itu. Kalau memang saya datang, misalkan terus anaknya datang, kita sepakat apa konsekuensinya. Mungkin ada yang dulu pernah atau ada yang nyanyi atau apa suruh berdiri di depan, angkat kaki, nggak apa-apa itu kita sepakati kan gitu. Tapi ada kesepakatan di Iya awal. kesepakatan Bu, jadi ya kesepakatan gitu. Jadi ya mereka mau kan itu hanya itu jadi saya baru ditanya pada lari ke kelas itu. Jadi sebenarnya semuanya kalau di kelas itu semuanya kan tanggung jawab kita. Kita apakan selama itu tujuannya baik dan itu memang sudah sepakati gitu Bu. Kan saya itu. Jadi
itu mungkin Pak Budi ya salah satu supaya menarik ya. Tadi Pak Budi kan nanya tadi ada nggak ada yang orang respon Panji makanya kan gitu. Bagaimana? Supaya anak tertarik. Saya selama 32 tahun saya mengajar di sekolah gitu. Yang berbeda yang negeri aja. Saya pertama ngajar di Wajipara 3 tahun. Kemudian Wajipara saya dimutasi, udah itu saya di Jangan Ngurus, Toto dikirim ke Kota Gajah dari tahun 94 sampai 2017. Dari 17 saya kemudian sampai dulu di Timurjo. Kemudian ini di Punggul, ini tahun keempat dari itu yang negerinya. Belum selesai mungkin lebih dari berapa ya? Saya dulu di Wajipara aja ngajar di 4 sekolah swasta. Ya, tujuan itu hanya caranya aja. Itu tambahan Pak ya. Bukan cari sih Bu, cuma cari tambahan. Berarti ngajarnya 5 sekolah ya Pak? 5 sekolah saya Bu, ya satu YPI Wajipara ya. Di SMA Teladan Wajipara, SMA YP Wajipara, di Muhammadiyahnya juga 2, di Al Islam 1. Karena saya itu kan masih biasa masih pujian. Iya betul. Fisik ya saya. Enggak. Sambil cari-cari. Nah itu maksudnya cari ternyata nggak dapat juga. Ya. Ternyata dapatnya di Kota Gajah. Hah? Dapatnya di Kota Di Gajah. Wajipara juga. Oh di. Bisa dengerin motor-motor ya. Terus kemudian di Kota Gajah juga teladan aja dengan di STM Sakti. Oh iya Pak. Itu karena cara ngajarnya Pak Didi yang menarik, makanya dicari sekolah-sekolah. Begitu kan ya Pak ya? Ya alhamdulillah begitu juga mungkin. Memang kita Bu, contoh aja di Kota Gajah. Di Kota Gajah di sekolah satu teladan yang bagus Bu. Guru masuk aja susah gitu ya. Iya. Ya ternyata saya baru pindah, ingat saya pindah dari Wajipara Kota Gajah itu tahun 94. Saya pindah Agustus, tanggal 14 Agustus dan tanggal 14 Agustus 94 saya pindah Gajah. Iya, tanggal Juli saya di Suraja. Kalau sepakat itu yang sekarang bapaknya Suri ya, kalau dulu kan fisika juga. Jadi intinya saya itu sebenarnya betul dengan apa ya? Sudah itu kadang-kadang jadi kalau guru yang muda sekarang, ya apalah orientasi itu tetap kita tugas pokok. Saya yakin kalau kita sudah tugas pokok kita maksimalkan. Insya Allah rezeki akan itu saya begitu saya apa ya dari mulai saya wali kelas pembina osis wakil sudah semua dan alhamdulillah orientasi saya bukan itu jadi setiap saya diberi tugas itu suatu kebanggaan gitu Bu kesel kan enggak seluruh guru magang banyak alasan anaknya masih kecil kayak apa kan gitu Iya betul Pak. seperti guru BK kan begitu awalnya gitu. Kena deh. Nah itu menurut saya itulah jadi setiap diberi tanggung jawab yang saya masih gini yang penting apapun jabatan bukan kita yang minta kalau kita yang minta takutnya di awal nanti kita ada kesulitan yang bukan apa ya enggak tapi kalau memang itu amanah kita laksanakan apapun kesulitan Allah kan itu apa ya membantu jadi kenapa ya artinya kan prinsipnya kan apa kalau bisa jadi kita untuk orang yang berbuat orang lain dimanapun ya kualitas keluarga di lingkungan sekolah jadi makanya yang itu aja Bu ya jadi harapannya tetap kita mengacu visi sekolah tetapi visi pun yang tergantung diri kita kan ya kita bisa mengelola kemampuan kita aja Bu terima kasih ya. Ya, makasih Pak Didi. Jadi Pak Didi ternyata membutuhkan murid-murid yang tidak jauh beda ya dengan kita, tapi ingin murid-murid yang berkarakter, disiplin dan berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, kemudian tadi ada beberapa keluhan dari guru tentang siswa yang kurang responsif. Nah, berarti mungkin kita harus introspeksi ya sebagai guru. Sebagaimana filosofi Gajah Dewantara bahwa guru itu harus bisa menjadi inkasos tulodo, ing magio mangun kasos mungkin ada jadi. Jadi kalau sebagai guru tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa memberikan contoh, ya siswa akan mengikuti apa yang kita contohkan. Kalau kita tidak punya contoh yang baik, ya siswa tidak akan bisa mendapatkan contoh yang baik. Kemudian bagaimana si guru dalam fungsinya sebagai
sebagai guru dia memediasi, memfasilitasi supaya siswa senang belajar, siswa bahagia ketika belajar. Nah ini memang perlu perlu pengorbanan, perlu ketulusan dan keikhlasan kita sebagai guru. Jadi kalau kita ingin kelas kita menyenangkan, ya kita berupaya untuk bisa menjadikan pembelajaran kita itu menyenangkan, supaya anak-anak juga merasa senang dan bahagia dengan belajar. Kemudian dari beberapa yang sudah kita bicarakan tadi, menurut Bapak Ibu, visi misi sekolah kita itu sebenarnya sudah paripurna ya, sudah baik. Menurut saya sudah tidak perlu ada yang direvisi, tapi mungkin hanya bagaimana strategi kita untuk mewujudkannya yang perlu dioptimalkan. Kalau menurut Bapak Ibu, dalam rangka sekarang ini kan kita sedang di era ini ya Bapak Ibu, abad 21 ya. Jadi anak-anak kita tuh dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21, di mana di percakapan abad 21 itu peserta didik itu harus menguasai beberapa hal, di antaranya ini: literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Nah, kaitannya dengan visi sekolah kita dan dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita globalkan dari hasil diskusi kita tadi, kira-kira murid seperti apa yang akan kita wujudkan kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan percakapan yang akan dimiliki oleh anak didik kita untuk bisa menguasai percakapan abad 21. Kalau kita bikin suatu redaksi yang kalimat yang kita berunding dari beberapa hal tadi ya, kita tadi memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti luhur, berarti tadi sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Kemudian hebat dan tangguh dalam berbagai hal, berarti sejalan dengan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif. Kemudian kalau kita kaitkan dengan percakapan abad 21, memiliki kompetensi begitu kritis, memiliki kemampuan kolaboratif, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau kita bikin satu kalimat yang untuk menggambarkan cita-cita kita bersama untuk kita di masa depan, kira-kira bagaimana? Jadi ini masukan dari pendapat dari Bapak Ibu dan saya rangkum. Hebat dan tangguh, belajar yang kondusif. Mungkin ini kalau ini lebih ke ini ya, ke strategi nanti ya. Anak terbiasa melakukan kebiasaan positif, proaktif dan responsif, berkarakter, disiplin dan berhasil. Mungkin ada coba kita rumuskan bersama. Kita memimpikan murid yang generasi yang berilmu dan beriman, beriman, berilmu dan beriman. berilmu Berilmu dulu kan ya, baru ilmu. Iman dulu. Beriman dulu. Bertakwa, berilmu, Bertakwa. berbudi pekerti luhur, dan berwawasan. beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, Beriman, bertakwa, berilmu dan kalau berakhlak itu sebenarnya berbudi pekerti kan udah berakhlak. Berbudi pekerti kan bahasanya begitu. berbudi pekerti itu dia berakhlak dan memiliki ada budi yang baik ya. Yang
juga Budi. budaya-budaya. Luhur. Itu Pak Budi ya. Ini percakapan abad 21-nya kalau Iman Sukapa ini kan sudah di Kreatif dari pelajar Pancasila maupun sudah ada ya. Kreatif ya Bu? Kreatif dan sudah paham. iya, jadi nggak Iya, ini tuntutannya. Iya kan sesuai dengan abad 21 harus kreatif maka Iya, tidak hanya pintar tapi juga kreatif. Sebenarnya dari dulu juga sama aja sih. Sama aja, nggak cuma sekarang ya Kak. iya nggak harus kan ada bersatu ya kan Nah, betul. Baik, jadi karakternya tadi masuk karakter ini ya. Karakter berbudi pekerti luhur, karakternya kemudian kreatif itu kan juga bagian dari karakter ya. Jadi ini cita-cita kita bersama. Jadi kalau kita kaitkan dengan visinya kayaknya sudah mungkin ini nanti yang akan dilebih wawasan lingkungan. Kalau bagaimana kalau Ini ada Pak Budi. Udah selesai. kayaknya tinggal simpulan ya Bu ya. Ya ini simpulannya tadi, jadi kita sudah mendapatkan cita-cita bersama untuk masa depan kita bukan seperti ini. Kemudian ternyata kalau kita kaitkan dengan visi sekolah kita memang sudah sesuai sebenarnya ilmu yang kita tentang murid kita itu sebenarnya sudah selaras dengan visi sekolah kita, hanya mungkin kita perlu untuk mengevaluasi kembali bagaimana pelaksanaannya selama ini, dan tadi sudah ada beberapa evaluasinya bahwa ternyata salah satu kunci utama untuk bisa menjadi itu adalah bagaimana guru bisa menggerakkan murid, bagaimana guru bisa menggerakkan komunitas sekolah, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa berkolaborasi. Jadi untuk kemudian kita tidak bisa berjalan sendiri. Kepala sekolah tidak bisa menjual visi kalau tidak ada kolaborasi bersama guru. Begitu pula saya sebagai guru penggerak juga akan kesulitan untuk mewujudkan visi sekolah kalau tidak ada kolaborasi dari rekan sejawat. Jadi pada intinya keberhasilan itu harus kita raih bersama dengan komitmen, kolaborasi dan komunikasi yang baik. Saya rasa pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini untuk refleksi kita tentang visi sekolah saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi suatu refleksi untuk perbaikan kita di masa depan dan untuk kita tindak lanjuti di program-program kita yang akan datang. Terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita.